Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Renungan harian sebelum kita beraktivitas hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, firman Tuhan tertulis dari Galatia 6 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, konsep keselamatan yang kita yakini bukanlah keselamatan partikularis, yaitu hanya kepada sebagian orang saja. Hal ini sangat bertentangan dengan sifat daripada Allah yang kita percayai. Karena sifat Allah itu justru universalistis, keselamatan yang direncanakan terhadap dunia ini dan kita manusia, tidak partikularistis. Tetapi keselamatan itu universal, artinya untuk semua orang yang menerima dan yang mempercayai, termasuk orang jahat yang sudah mengenal kekurangannya. Jadi target keselamatan Tuhan bukanlah untuk hanya orang baik saja, tetapi juga direncanakan kepada orang jahat sekalipun, asal mengenal dirinya sendiri. Artinya terjadi perubahan, terjadi perputaran moral atau perputaran kelakuan ke jalan yang benar, supaya memperoleh hidup dan kehidupan. Sampai di sana pemahaman kita bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang panjang sabar, melimpah kasih setia. Panjang sabar dan melimpah kasih setia berarti ditunggu perubahan agar selamat, ditunggu pertobatan, mengenal jalan yang benar. Bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang panjang sabar, melimpah kasih setianya. Artinya kasih setia Tuhan tetap menunggu. Itu sebabnya renungan ini memberi langkah-langkah pemulihan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti kata Rasul Paulus ini. Itu sebabnya renungan ini tetap memperhatikan apa pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Artinya memberi tahapan perubahan
atau tahapan dipulihkan. Karena sifat Tuhan panjang sabar. Memberi tahapan dipulihkan. Memimpin pelanggar ke jalan yang benar. Proses pemulihan itu atau tahapan pastoral itu, pemimpin orang yang melakukan pelanggaran itu punya syarat. Seperti ayat renungan ini. Yang memimpin orang yang melanggar sehingga ke jalan yang tidak benar, pemimpinnya dikatakan di sini memiliki syarat, yaitu harus orang yang rohani. Artinya yang dijamin kelakuannya. Orang yang rohani artinya yang bisa jadi teladan. Memiliki moralitas yang baik. Karena tidak mungkin pelanggar memimpin pelanggar. Tidak mungkin orang yang berjalan di jalan yang tidak benar memimpin orang yang tidak benar. Memimpin orang ke jalan yang benar. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman ini kita lihat sudah sembarangan. Tidak seperti yang diminta ayat renungan ini pagi ini. Artinya justru orang yang amoral berkata-kata tentang firman Tuhan. Ini yang paling sadis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam ayat renungan ini dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohanilah yang memimpin dia ke jalan yang benar. Sementara di zaman ini tidak begitu lagi, sudah sembarangan. Orang yang tidak rohani lagi, orang yang tidak bisa teladan lagi, memiliki moralitas yang kurang baik. Karena tidak mungkin yang tidak bisa teladan memimpin orang yang melanggar perintah Tuhan atau yang berjalan di jalan yang tidak benar, memimpin dia ke jalan yang benar. Di zaman ini sembarangan, justru yang amoral berkata-kata tentang kebenaran. Orang yang amoral berkhotbah. Bapak Ibu Saudara, orang yang aturan dinasehati menjadi penasehat. Ini yang tidak bisa kita pungkiri. Inilah zaman yang kita hadapi sekarang di era yang maju ini. Penuh kepalsuan kadang-kadang, penuh kemunafikan. Tidak mungkin orang yang berselingkuh mendamaikan sebuah rumah tangga. Itu artinya penekanan dalam renungan ini membawa ke jalan yang benar adalah kamu yang rohani. Tetapi orang sekarang sudah berani, tidak peduli lagi, tidak mampu lagi melihat diri sendiri siapa dia sebenarnya. Kenapa harus diproses atau dipimpin orang yang melakukan pelanggaran? Kenapa dia harus dipimpin? Karena sifat panjang sabar Tuhan Allah mampu menahan murkanya. Dan kasih Tuhan setia sepanjang waktu. Itu sebabnya disatukan kasih dengan setia menjadi kasih setia Tuhan. Kasihnya setia sepanjang zaman. Artinya kasih Tuhan tetap setia menunggu. Karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, selalu menepati janjinya. Maka mumpung ada kesempatan bagi kita semua, sesuai dengan ayat renungan ini, kita pimpinlah
orang yang tidak berjalan di jalan yang benar, orang-orang benarlah, orang-orang yang rohanilah memimpinnya dengan roh yang lemah lembut, sambil menjaga diri kita jangan terjerumus, supaya kamu, katanya di sini, jangan kena pencobaan. Sering begitu, terjebak oleh suatu pengaruh, terjebak oleh nafsu duniawi, terjebak oleh dosa, sehingga yang aturan dia membawa ke jalan yang benar, jadi dia dibawa ke jalan yang benar. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohanilah memimpin orang itu ke jalan yang benar. Amin. Allah Bapa kami di sorga, terima kasih atas renungan harian ini yang begitu ekstrim dan tajam, menyinggung kehidupan masa kini. Karena banyaknya masalah, zaman yang serba canggih tidak selamanya membawa hal-hal yang positif, tetapi bisa juga menjebak kami untuk melakukan pelanggaran. Engkau berikan metode yang pas melalui Rasul Paulus dalam ayat renungan ini. Tidak mungkin tidak ada orang yang membawa seorang pelanggar membawa ke jalan yang benar. Tentu adalah orang yang rohani. Artinya yang dijamin pikiran dan hatinya menjadi teladan. Karena itulah yang tepat membuat perubahan bagi pelanggaran-pelanggaran. Terpujilah namamu. Semua kami dapat merenungkan khotbah ini untuk menyikapi perjalanan hidup kami ketika kami tahu ada pelanggaran-pelanggaran tentang kehendak Tuhan, maka dia harus berubah, dibawa ke jalan yang benar, agar mengenal bahwa Tuhan panjang sabar, berlimpah kasih setia. Berkati kami pada hari ini, kuatkan kami dan satukan hati dan pikiran, konsentrasi beraktivitas hari ini, dan pekerjaan kami menjadi ibadah kami di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu, ampuni dosa-dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.